Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-an nahnu min firqatis sahabi, sa'asrah lakum anil isim tafdil. Baik, di sini saya Maulidia ingin menjelaskan tentang isim tafdil. Isim tafdil hiya sifatun tu'khadhu min fi'il. Isim tafdil adalah sifat yang diambil dari fi'il. Litadulla ala anna syai'aini, untuk menunjukkan dua hal, ishtaraka fi sifatin wa dhana ahaduhuma ala akhir fiha, yang memiliki kualitas yang sama, namun salah satu di antara keduanya memiliki kualitas tersebut lebih banyak daripada yang lain. Maksudnya ialah isim tafdil ini artinya perbandingan. Isim yang membandingkan, perbandingan. Nah, perbandingan di antara dua hal tersebut bisa jadi lebih baik ataupun bisa jadi perbandingan yang lebih buruk. Nah, isim tafdil ialah isim yang dibentuk dari kalimat fi'il yang menunjukkan adanya dua hal yang sama dalam satu sifat. Akan tetapi, sifat yang satu melebihi daripada yang lainnya. Contohnya, Khalilun a'lamu min Sa'idin. Sama sifatnya, sama-sama a'lamu. Qalilun lebih mengetahui daripada si Sa'id. Sifatnya sama, yaitu a'lamu, sama-sama mengetahui. Namun, karena dia dibentuk dari isim tafdil, perbandingan, maka a'lamunya itu isim tafdil yang menunjukkan bahwasannya Qalilun itu lebih pintar, lebih daripada si Sa'id. Walaupun si Sa'id juga mengetahui, juga pintar. Nah, isim tafdil ini juga digunakan terhadap dua hal yang memiliki sifat yang berbeda. Kalau tadi sifatnya sama, sama-sama a'lamu, sama-sama mengetahui. Jika di sini sifatnya berbeda, contohnya yaitu soifun dan syita'i. Memiliki dua sifat yang berbeda, yang dimana as-soif musim panas yang mengandung sifat panas, dan as-syita'i sifat dingin, yaitu mengandung musim dingin. Nah, jadi contoh di sini ialah as-soifu aharru minasyita'i. Musim panas itu lebih panas dari musim dingin. Maksudnya, dua sifat yang berbeda tetapi tetap memiliki isim tafdil, yaitu pada kata aharru, yang membandingkan dua sifat yang berbeda, yaitu sifat as-soif dan asy-syita'i. Maksudnya, musim panas itu lebih panas dari musim dingin, yang dimana panasnya itu panas sekali, sedangkan musim dinginnya itu hanya dingin yang bisa dirasakan orang ketika hanya memakai baju tipis. Ketika memakai jaket, dinginnya itu hilang. Tetapi musim panasnya ini udah pakai es sekalipun tetap panas, sangat panas. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, di dalam isim tafdil itu, dua hal yang dibandingkan. Yang pertama itu namanya mufaddal. Dan sifat yang kurang dari yang satu ini disebut mufaddal alaih. Itu kalau di dalam ilmu nahwu. Nah, untuk membuat pola pada wazan isim tafdil sangat mudah loh teman-teman, karena pola pada isim tafdil itu hanya satu, yaitu af'alu. Namun, af'alu ini pada wazan isim tafdil hanya terbagi ke mu'annas dan mudzakkar. Jika dia mudzakkar menggunakan wazan af'alu, dan jika mu'annas menggunakan wazan fu'la. Nah, contoh wazan af'alu yaitu pada kata ahsanu lebih bagus, atau ajmalu lebih tampan, atau bisa khairun itu menggunakan wazan af'alu menjadi akhyaru. Pada kata hubbun yaitu ahabbu. Nah, namun perlu teman-teman ingat dan catat bahwasannya khusus pada tiga kata ini teman-teman boleh membuang hamzahnya, boleh tidak memakai hamzahnya, namun juga boleh memakai hamzahnya, yaitu pada kata khairun, syarrun, dan hubbun. Kenapa dibuang hamzahnya? Karena orang Arab terbiasa menyebutnya dengan hubbun, syarrun, khairun, tidak dengan ahabbun, syarru, tidak teman-teman, gitu. Jadi pada tiga kata ini boleh menggunakan hamzah, namun juga boleh tidak menggunakan hamzah. Nah, untuk contoh pada wazan fu'la, yaitu contoh kalimatnya sughra diubah ke wazan fu'la menjadi asgharu, yaitu kiamat kubro, kiamat kecil. Contoh pada kata akbaru, yang dasar katanya itu kubro. Contoh lagi, husna, asal katanya itu ahsanu. Selanjutnya kita masuk kepada syuruti sawghi. Jadi tidak semua kata kerja fi'il itu bisa masuk ke dalam wajan af'alu. Ada 7 syarat agar bisa masuk ke dalam wajan af'alu. Yang pertama yaitu sulasi, terdiri dari 3 huruf. Yang kedua matsbat, yaitu
kalimat positif. Yang ketiga, mutasarrif, bisa ditasrifkan. Selanjutnya maklum, yaitu kata kerja aktif. Selanjutnya tamu, yaitu kata kerja yang sempurna. Lalu qabil litafadul, memiliki tingkatan makna atau bisa diperbandingkan. Lalu yang terakhir, ghairu dalla ala launun aibi wazil yati. Lalu kita masuk ke ahwaluhu. Yang pertama, mujarradu min alif lam wal idopa. Lalu yang kedua, muktarin bi alif lam. Yang ketiga, mudhaf ilal ma'rifah. Lalu yang keempat, mudhaf ilal nakirah. Selanjutnya kondisi tanpa alif lam dan idopa. Yang pertama, yaljamu al-ifrada wa tazkirah, yaitu wajib mufrad isim tabdilnya dan muzakkar harus selalu berbentuk tunggal dan maskulin, yaitu lelaki. Lalu yang kedua, ya'ti ba'duhu, sering diikuti. Biasanya setelah isim min kata tabdil akan muncul huruf jar yang berarti daripada atau min dibandingkan. Selanjutnya ahwaluhu ketika menggunakan alif lam, yaitu 1. Yutabiku mausufahu, wajib sesuai setara yang disifati. Isim tabdil harus mengikuti kata sebelumnya, subjeknya dalam hal jenis muzakkar maupun muannas, mufrad, tasniyah maupun jamak. Saya atas nama Teguh Wahyu Wicaksono. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu yang saya akan jelaskan dalam pertemuan kali ini, yaitu mudhofun ila ma'rifatin, keadaan isim tafdil yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Isim tafdil disandarkan kepada isim ma'rifah yaitu kata benda yang sudah jelas atau telah diketahui, misalnya kata yang diawali dengan alif lam. Dalam kaidah nahwu disebutkan bahwa pada keadaan ini isim tafdil boleh tetap berbentuk mufrad dan boleh pula menyesuaikan dengan kata yang diterangkan, baik dari segi jenis kelamin maupun jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika isim tafdil diidhofakan kepada isim ma'rifah, penggunaan lebih fleksibel dibandingkan keadaan lainnya. Contoh, Khalidun afdalul qaumi. Pada contoh tersebut, kata afdal tetap berbentuk mufrad meskipun disandarkan kepada kata qaumi yang menunjukkan kelompok orang. Menurut kaidah yang terdapat dalam makalah, bentuk seperti ini diperbolehkan karena isim tafdil yang menjadi mudhaf kepada isim ma'rifah dapat tetap mufrad ataupun menyesuaikan dengan kata yang diterangkan. Selanjutnya, mudhafun ila nakirah, keadaan isim tafdil yang disandarkan kepada isim nakirah. Ketika isim tafdil menjadi mudhaf kepada isim nakirah, yaitu kata benda yang belum tentu atau belum dikenal. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, pada kondisi yang terdapat aturan yang lebih ketat, yaitu yaljamul ifradu wa tazkiru. Isim tafdil wajib berbentuk mufrad atau tunggal dan muzakkar. Bentuknya tidak boleh berubah mengikuti kata sesudahnya. Contohnya, Khalidun afdalun rajulin. Walaupun kata setelahnya adalah isim nakirah berbentuk afdal, tetap menggunakan pola af'ala dan tidak berubah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dijelaskan dalam makalah bahwa apabila isim tafdil disandarkan kepada isim nakirah, maka bentuknya harus tetap mufrad dan muzakkar. Al-Khulasoh, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa isim tafdil merupakan isim yang digunakan untuk menunjukkan adanya persamaan dua orang atau dua benda dalam suatu sifat, namun salah satunya memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Isim tafdil umumnya dibentuk dengan pola af'alu untuk bentuk muzakkar dan fu'la untuk bentuk muannas. Dalam pembentukannya, isim tafdil memiliki beberapa syarat, diantaranya berasal dari fi'il sulasi, merupakan fi'il yang mutasrif, dapat dibentuk menjadi fi'il ajub, serta menunjukkan makna yang dapat dibandingkan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembentukannya termasuk menyimpang atau syadz, yang hanya digunakan pada kata-kata tertentu yang telah dikenal dalam bahasa Arab. Selain itu, isim tafdil memiliki beberapa bentuk penggunaan, yaitu dalam keadaan mujarrad, muta'arin bil al, mudhaf kepada isim ma'rifah, dan mudhaf kepada isim nakirah. Masing-masing keadaan memiliki aturan tersendiri yang harus dipahami agar penggunaan isim tafdil sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf. Contoh isim tafdil juga banyak ditemukan dalam Al-Quran seperti a'lamu, khairun, dan abqa. Hal ini menunjukkan bahwa isim tafdil tidak hanya penting dalam kajian tahta bahasa Arab, tetapi juga memiliki peran penting dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat. Oleh karena itu, pemahaman terdapat konsep syarat bentuk penggunaan serta pengecualian isim tafdil sangat diperlukan oleh setiap pembelajaran bahasa Arab. Dengan menguasai materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan isim tafdil dengan benar, baik dalam membaca, memahami, maupun menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidah yang berlaku. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.